Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adwadin Satriadani dari TP kelas 4C NFP 77. Untuk deskripsi dan aplikasi pada dunia teknik, oscillating flow cylinder itu merupakan aliran fluida melewati silinder dengan arah bolak-balik. Untuk pengaplikasiannya pada pondasi offshore, pada pondasi jembatan. Ya, ini adalah contoh untuk pengaplikasiannya. Dari gambar ini kita bisa melihat vorticity-nya, konturnya, gaya angkat, serta gaya JD-nya. Untuk kondisi awal atau domain permasalahannya, kita pakai persegi atau kubus yang berbentuk 30 kali 30 kali 0,4, sedangkan kotak kecilnya untuk mesh refinement dengan ukuran 9 kali 9 kali 0,4. Kotak tersebut memiliki tiga silinder yang masing-masing silinder berukuran radiusnya 0,5 atau diameternya 1. Ini domain permasalahannya dibuat dengan software Salome. Untuk NRP saya yaitu 77, yaitu sudut alfanya 90, sedangkan radiusnya 2,25. Ya, untuk inspection mediation-nya atau radiusnya dari titik pusat ke silindernya itu sesuai dengan soal tadi 2,5 yang diminta. Oke, sedangkan inspeksinya angelnya jarak OZ ke silinder 1 searah 90 derajat sesuai, dan jarak antar per silinder 1 dengan 2 120. Untuk metode meshingnya saya menggunakan extrusion 3D yang meshnya, kemudian 1D-nya saya menggunakan projection 1D yang dimana 1D itu adalah garis antara kotak 1 dengan kotak 2. Kemudian untuk submesh-nya saya menggunakan bagian depan, geometrinya bagian depan, bagian front bisa depan bisa belakang, tapi saya menggunakan depan. Kemudian saya menggunakan netgain 1D 2D. Kemudian saya untuk mesh refinement-nya saya gunakan yang small box, kita tambahkan di local size. Untuk ukuran mesh refinement-nya 0,05, sedangkan untuk bagian mesh front-nya saya atur 1 maksimalnya dan minimalnya 0,5. Untuk submesh-nya lagi di submesh edge saya menggunakan projection 1D. Untuk tipenya saya wire direction saya menggunakan 1. Number of segmentnya saya menggunakan 1. Kemudian kondisi batas pada saat diterapkan di OpenFOAM. Untuk inlet, outlet, top bottomnya saya pakai patch atau kita tidak ubah. Kemudian front backnya kita ubah menjadi empty. Kenapa kok diubah menjadi empty? Karena front back kita anggap itu kosong. Kemudian silinder 1, 2, 3 kita ubah menjadi wall. Kenapa diubah menjadi wall? Karena silinder 1, 2, 3 tidak dilewati.
Oke, lanjut untuk kondisi batas saya pakai silinder 1, 2, 3. Kenapa saya pakai wall? Karena silinder 1, 2, 3 itu diasumsikan silinder boundary tersebut tidak dilewati oleh aliran fluida sehingga aliran menabrak boundary tersebut. Kemudian kondisi awal pada saat diterapkan di open foam, volter 0 atau U, volter 0 atau P. Untuk kondisi awalnya, volter 0, inlet, outlet, top, bottom, kita ganti menjadi aliran oscillating. Kemudian di volter 0 atau P, inlet, outlet, top, bottomnya kita ubah menjadi zero gradient. Kenapa kita ubah? Karena sesuai dengan petunjuk open foam, jika suatu aliran tersebut, inlet, outlet, atau top, bottom kita ubah menjadi aliran oscillating, maka folder P-nya juga kita ubah menjadi zero gradient. Jika tidak, maka simulasi aliran tersebut akan mengalami turbulensi atau tidak, atau di detik nggak sampai ke detik 50 detik sudah mengalami turbulen. Begitu. Kemudian untuk kontrol leak fail-nya saya menggunakan pimple foam. Kenapa menggunakan pimple foam? Karena pimple foam lebih stabil daripada eco foam. Kemudian NTM-nya saya menggunakan 50, delta T-nya 0,025. Untuk interval wet control-nya sesuai dengan soal. Oke, kemudian untuk verticity-nya jika ingin kita melihat verticity maka tambahkan kode tersebut. Untuk first F1 yang paling penting adalah center of rotation. Nah, di center of rotation ini saya min 2,5 itu dihitung pakai sin cos. Nah, itu cos 90 bagi 180 kalikan pi itu kalikan 2,5 itu hasilnya min 2,5. Sedangkan sinnya itu nilainya 0. Untuk left direction left dir-nya dark dir, pitch axis, mark you in, ref, itu sesuai dengan soal. Untuk enable log temp start temp add execute control execute interval wait control wait interval kita ubah sesuai yang di atas data yang tadi. Temp n-nya kita ubah 50, execute control menjadi temp stat, execute interval menjadi 100, wait control menjadi temp step, wait interval menjadi 100. Untuk fase kedua atau silinder 2 itu di COFR itu sama kita dengan pakai cara yang tadi. Untuk mencari sumbu di X-nya, UX-nya kita pakai cos kurung buka 180. Ini sudutnya dihitung tadi, kemudian dibagi 180 kali mat pi dikalikan 2,5. Sedangkan yang untuk Y-nya sama, bukan cos tapi diganti sin. Begitu sebaliknya untuk silinder 3 juga. Kemudian untuk hasil simulasinya verticity di sebelah verticity-nya pada saat T25 itu kelihatan ada alirannya. Kemudian verticity pada saat T27,5 seperti itu. Kemudian di kontur kanan kontur ada sedikit vortex itu untuk 25 second dan 27,5 second. Untuk simulasi animasinya seperti ini. Kita cepatkan supaya terlihat. Nah, kira-kira seperti itu untuk simulasinya. Kemudian untuk hasil simulasi gaya terhadap waktu, untuk CD-nya di 1 atau silinder 1 itu bisa diekspor di Excel yang tadi hasil yang tadi kita lakukan. Kemudian kita copy, kita upload grafiknya, kemudian kita copy di sini. Untuk CD-nya nilainya seperti itu dan CL-nya sama seperti yang dilakukan untuk
dari Excel, kemudian kita plot, kemudian kita copy, kemudian kita pastekan datanya. Untuk yang silinder 2, grafiknya seperti ini. Dan untuk yang ketiga, grafiknya juga seperti ini. Menurut saya, grafik yang terbesar yaitu di versus 2. Kenapa di versus 2? Karena grafiknya di sini mencapai hampir 2, gaya angkatnya hampir mendekati 2. Dan gaya angkat menurunnya atau berlawanan dengan jumbo vertikal itu juga besar sekali. Makanya gaya di sini termasuk lebih besar sekali daripada gaya-gaya di lainnya. Oke. Kenapa kok saya tidak pilih di gaya 1? Karena di sini tuh gaya berlawanannya memang besar, tapi gaya